yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Selamat pagi, kita bertemu kembali dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan bahwasanya sepanjang hari ini kita sudah diberkati, kita sudah diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita akan pujikan pujian bagi Tuhan berkat kemurahan-Mu. Aku
pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Yesus Kau pimpin, berkati, lindungi kami. Siapapun yang terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di rumah dan di tempat ini, Tuhan akan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Kau pakai lebih lagi Tuhan, sehingga berkat-Mu pada pagi hari ini dapat untuk menjadi kemuliaan nama-Mu bagi setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada sukacita. Mari kita akan pujikan pujian yang kedua, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Hadirat Tuhan, kita akan pujikan pujian Tuhan, dan setelah itu kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita akan memujikan bahwa satu-satunya Tuhan adalah andalan kita di dalam setiap masalah dan setiap kondisi apapun. Kita hanya mengandalkan satu Tuhan kita. Mari kita akan pujikan satu-satunya Tuhan.
katakan bersama-sama, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang senantiasa memberi kekuatan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah semua pujian yang boleh kami naikkan, penyembahan kami, semuanya menyukakan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa mengubah, memperbarui, menguatkan setiap kehidupan kami, pengharapan kami atas Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam buat sekalian, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan tetap beribadah di dalam suasana yang belum mendukung, tetapi kita harapkan bahwa iman kita tidak akan surut, iman kita tidak akan kendor di dalam kita menghadapi situasi yang sangat tidak mendukung dan tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tetap beriman kepada Tuhan, sebab iman itulah yang akan menolong setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan buka satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, bahwa firman itulah yang akan menumbuhkan dan menguatkan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saat ini kondisi tidak sangat mendukung, sangat mengkhawatirkan semua manusia, maka iman kita ini perlu diperkuat di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab iman itu kalau diperkuat, maka iman akan menghasilkan beberapa hal. 5 hal yang boleh kita simak pada pagi hari ini, bahwa hasil dari iman atau iman itu akan menghasilkan yang nomor 1, akan menghasilkan keselamatan. Jadi iman kita kepada Tuhan yang sudah ada di surga, yang sudah menyelamatkan kita, kalau kita beriman kepada Dia, kepada Kristus Yesus Tuhan, maka iman kita ini akan menghasilkan keselamatan. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-5 dikatakan demikian. Ini yang nomor 1. Hasil dari iman kita selama ini, kalau iman kita ini tumbuh, kemudian semakin hari semakin tumbuh, semakin kuat, semakin berakar di dalam Kristus, maka iman itu akan menghasilkan keselamatan. Dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan demikian, nomor 1, bahwa iman itu akan menghasilkan keselamatan. Sebab jikalau kita, ayat yang ke-10 dari Roma pasal 5, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, jadi ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Jadi yang pertama, bahwa iman itu akan menghasilkan keselamatan. Iman kita kepada Kristus akan menghasilkan keselamatan. Sebab apa? Sebab dikatakan waktu kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh kematian Kristus di kayu salib.
Itulah kalau kita beriman kepada Kristus yang sudah mati, itulah kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan itu akan menghasilkan keselamatan. Jadi iman kita tidak akan pernah sia-sia, karena iman kita ini akan menghasilkan keselamatan pada akhirnya nanti waktu kita ini menghadap takhta Tuhan. Waktu kita ini dipanggil kembali ke rumah Bapa, maka keselamatan yang dari iman kita itu akan dinyatakan di dalam Kristus, dan kita telah diperdamaikan olehnya dengan Bapa yang ada di surga. Yang pertama, bahwa iman itu akan menghasilkan keselamatan. Yang kedua adalah bahwa iman itu akan menghasilkan ketaatan. Kalau kita sudah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita akan taat senantiasa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi yang kedua, bahwa iman itu akan menghasilkan ketaatan bagi setiap orang. Untuk apa? Dikatakan untuk mentaati pengajaran atau firman yang telah diteruskan kepadamu oleh rasul-rasul pada waktunya. Itu sebabnya waktu kita ini sungguh-sungguh beriman, memiliki iman kepada Kristus, maka imanmu itu akan menghasilkan ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa iman. Bahwa ketaatan itu didasari dari iman, maka dikatakan bahwa ketaatan itulah yang akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Kristus, dan itulah iman yang akan menghasilkan ketaatan. Taat untuk beribadah, taat untuk berdoa, taat untuk persekutuan yang lain. Itulah yang namanya ketaatan, untuk melakukan firman Tuhan dan untuk melakukan hal-hal yang semakin hari yang membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa iman itu akan menghasilkan rasa aman dalam naungan Allah. Saudara, kalau saat ini kita tidak merasa tidak aman karena situasi sekeliling kita, banyak orang-orang yang terkena COVID, banyak orang-orang yang isoman di rumah maupun di rumah sakit, itu tidak membuat kita ini menjadi aman dalam kehidupan. Tetapi saat kita ini beriman kepada Kristus, maka iman itu akan menghasilkan rasa aman kita dalam naungan Allah. Kita ngelihat Ibrani pasal yang ke-6 ya. Tadi Ibrani pasal yang ke-6 Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan demikian, bahwa iman itu akan menghasilkan rasa aman dalam situasi apapun, dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang menakutkan. Maka saat kita ini beriman kepada Kristus, maka dikatakan akan menghasilkan rasa aman. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan demikian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan
yang terletak di depannya. Saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-16 bahwa kita dikatakan yang mencari perlindungan, ya, kita yang mencari perlindungan sebab Allah adalah perlindungan kita, maka dikatakan akan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, dikatakan mengiman akan menghasilkan rasa aman dalam naungan Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, maka serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, maka keamanan atau rasa aman itu akan muncul dan akan menghampiri setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki rasa aman, apalagi yang akan kita takutkan? Kristus yang tidak pernah gagal, Kristus yang senantiasa mendorong kita, yang ada di belakang kita, ada di samping kanan kita, sehingga kemanapun kita ini melangkah, maka dikatakan kita ini pasti memiliki rasa aman, walaupun dalam situasi dunia yang saat ini sedang mencekam. Ya, yang keempat, bahwa iman itu akan menghasilkan ketergantungan kita kepada Allah. Ini sangat penting, bahwa hidup kita ini tidak akan bisa melangkah tanpa Kristus, tidak akan bisa melangkah tanpa Tuhan, sebab kita ini ada ketergantungan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kita ngelihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, dikatakan sini lebih jelas bahwa kita ini atau iman kita ini akan menghasilkan ketergantungan kita kepada Allah. 2 Korintus pasal yang ketiga, ya, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah iman atau besarnya iman kami kepada Kristus, kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, dikatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi apa yang akan kita kerjakan, kesanggupan kita, kalau kita sanggup bersama dengan iman kita yang sudah ada, yang sudah kita miliki, maka semuanya itu dikatakan ayat yang keempat, ayat yang kelima tadi dikatakan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Itu tidak. Jadi apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan kita sendiri, tetapi dikatakan kesanggupan kami untuk mengerjakan segala sesuatu, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, ayo kita bergantung kepada iman kita, bergantung kepada Tuhan, bahwa apa yang kami kerjakan, bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan kita, tetapi apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Allah. Kalau Allah punya kerja dalam kehidupan kita, maka dalam hidup kita ini tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita mustahil, tetapi ini pekerjaan Allah, maka tidak ada perkara yang mustahil. Walaupun saat ini kita masih mengalami berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah, tetapi katakan bahwa kami sanggup bekerja karena Allah bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya iman akan menghasilkan pekerjaan yang kita lakukan, keberhasilan itu karena bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tetapi karena ketergantungan kita kepada Allah. Kalau hidup kita ini bergantung kepada Allah, maka Allah akan campur tangan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya, terakhir bahwa iman itu akan menghasilkan ketegaran dalam masa sulit. Jadi tegar itu kuat, tegar itu bakoh, kalau katakan sekarang, tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh, karena kita bakoh, kuat di dalam Tuhan.
sehingga saat masa sulit seperti ini pun kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang keempat, 1 ayat saja, bahwa iman itu akan menghasilkan ketegaran dalam hidup kita pada masa-masa sulit. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat dikatakan demikian, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, bahwa iman itu akan menghasilkan ketegaran dalam masa sulit. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dalam masa sulit pun kita tetap tegar, karena Kristus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Itu sebabnya 5 hal inilah yang akan menghasilkan iman kita. Percayalah bahwa imanmu kepada Tuhan di dalam Kristus tidak akan sia-sia, karena imanmu akan menghasilkan keselamatan nanti, ya. Tidak masuk di dalam penghukuman. Keselamatan itu sangat dicari oleh banyak bangsa, tetapi mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kedua, ketaatan. Imanmu akan menghasilkan ketaatan. Kalau kamu beriman kepada Kristus, maka kamu harus taat kepada apa yang Tuhan katakan di dalam setiap butir firman Tuhan. Yang ketiga, ketergantungan atau iman kita akan menghasilkan ketergantungan kepada Allah, akan menghasilkan rasa aman dalam naungannya, dan kita akan menghasilkan ketegaran dalam masa sulit. Itu sebabnya tetap kita beriman kepada Tuhan, sebab Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam segala perkara. Nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian dan katakan, Tuhan, Kau sempurna. Sebab iman kita ini adalah iman kepada Tuhan yang sempurna, baik dalam rencananya maupun dalam karyanya. Itu sebabnya imanmu tidak akan sia-sia. Pada pagi hari ini katakan bersama-sama bahwa Tuhanlah yang sempurna, bukan kita yang sempurna, tetapi karena iman kita kepada Tuhan, maka kita akan disempurnakan dalam setiap keadaan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, dalam rencanamu dan karyamu. Itu sebabnya aku serahkan hidupku, pulihkan dengan roh. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna dalam rencana dan karyamu, dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, pulihkan dengan roh, pulihkan dengan roh. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama, Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna
karyamu. dalam rencanamu dan karyamu. Itu sebabnya Ku serahkan hidupku, berikan dengan roh. pulihkan dengan rohmu. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku, Pulihkan dengan roh. pulihkan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan jadi bukti semuanya itu kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami beriman sungguh-sungguh kepadamu, maka iman yang ada dalam hidupku akan menghasilkan keselamatan kelak Tuhan, akan menghasilkan ketaatan kepadamu, akan menghasilkan rasa aman dalam naungan kasih-Mu, menimbulkan Tuhan ketergantunganku pada Engkau. Semuanya adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan iman kita membuat kita ini tegar di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, setiap anak-anak-Mu yang beriman kepada Engkau, yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, maka mereka Tuhan akan mendapatkan kekuatan daripada Engkau, ketegaran pada masa sulit seperti saat ini. Biarlah mereka terus menghasilkan ketergantungan kepada Engkau, rasa aman dan ketaatan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi firman-Mu terus Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Biar firman ini terus akan bekerja, sehingga iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, dan kami kasih pada minggu depan, mudah-mudahan kita sudah bisa beribadah kembali seperti sedia kala, karena PPKM sudah berakhir. Mudah-mudahan kota kita atau negeri kita ini benar-benar menjadi negeri yang aman dari COVID, dan semua kota menjadi jalur hijau. Di nama Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Kita berdoa dalam minggu ini supaya kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Ya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat doa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih, Engkau tetap memberikan ketegaran iman kami dalam situasi yang sulit, situasi yang menakutkan seperti saat ini. Kami tetap memiliki rasa aman
sebab kami beriman bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Biar Tuhan terus campur tangan, Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Biarpun masa sulit, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Mereka tidak akan kekurangan, sebab Engkau sebagai gembala yang baik akan menuntun kami domba-dombamu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka, berkati pekerjaannya, berkati setiap usahanya, berkati setiap pendidikannya. Apa yang dikerjakannya boleh berhasil, karena Tuhan yang membuat anak-anaknya berhasil. Kiranya damai sejahtera, sukacita, pertolongan terus ada di dalam kehidupanmu, karena engkau beriman kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku dari pagi